Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Baik, sehat, luar biasa. Ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Gumulan bersama Bu Tati, Mbak Via, Dek Evan, Dek Hazel. Oh, sebelumnya Bu Tati mau nanya nih, siapa yang sudah mandi? Ayo. Wow, Dek Abel, Dek Bunga, Dek Jasmine, Dek Abi, Dek Kirana. Wow, semuanya sudah mandi ya? Sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, selain itu adik-adik harus mempersiapkan juga Alkitab, persembahan, dan kotak persembahannya. Nah, Dek Ivan, Bu Tati mau nanya nih, hari ini Dek Ivan bersukaria? Iya, hari ini bersukaria. Kenapa Dek Ivan bersukaria? Karena sebentar lagi merayakan Paskah. Iya, adik-adik semua, hari ini kita bersukaria karena kita memperingati hari Paskah. Hari Paskah itu memperingati hari Paskah. Hari apa ya Mas Hazel? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, dan hari Paskah itu Tuhan Yesus bangkit. Baiklah, kita akan mengawali sekolah minggu ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan satu buah lagu yang berjudul Ku Menang, Ku Menang. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu ini, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Jika berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu di GKJ Gumulan menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kesehatan yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, kami hendak bersekolah minggu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bu Nunyo. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan, jalannya sekolah minggu ini dari awal sampai akhir kuserahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Bu Nino. Kita panggil sama-sama ya Bu Nino. Bu Nino. Halo Bu Tati. Ya. Nah adik-adik, shalom semua. Mana suaranya? Kok enggak kedengeran ya sama Bu Nino ya? Shalom adik-adik. Sekarang Bu Nino mau menyapa dulu adik-adik yang dari blok 1, mana ya suaranya? Halo, ada siapa nih? Nindya, Lia. Ada siapa lagi ya? Blok 1. Oh iya, Kendrick, Jesa. Blok 2 siapa ya? Ada Ava, Mbak Naya. Ada siapa lagi? Dek Nedia, Lestan. Nah, blok 3, Mas Abi, Dek Jasmine,
Bunga, Angel. Blok 4 ada siapa ya? Ada Nathan, ada Kenzo. Ayo mana suaranya? Nah, adik-adik, tadi seperti yang sudah Bu Tati katakan ya, kalau kita semua hari ini memperingati hari Paskah. Hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini kita beri judul Aku Mau Bertobat. Apa adik-adik? Aku mau bertobat. Nah, bacaan Alkitabnya diambil dari 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Nah, nanti kalau adik-adik yang belum baca Alkitab, nanti bisa dibaca, bisa ditemani kakak, mama, atau papa ya. Nah, adik-adik tahu enggak ya artinya bertobat itu? Nah, bertobat itu artinya apa adik-adik? Menyesal dan berniat hendak memperbaiki. Atau kalau adik-adik sulit bahasanya, bisa diartikan berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, adik-adik, perubahan itu tidak hanya diucapkan ya adik-adik ya, tetapi juga harus dilakukan. Nah, kalau adik-adik yang kelas besar mungkin, yang kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6, pasti sudah diberi pelajaran tentang bertobat ya adik-adik ya, sama Pak Guru, Bu Guru agama. Nah, soalnya Bu Ninuk pernah beberapa hari kemarin menemani Mbak Naya, kebetulan pas temanya itu tentang bertobat. Nah, sekarang kita mau menyaksikan video adik-adik, video tentang metamorfosis kupu-kupu. Mungkin bagi adik-adik yang masih kecil belum tahu ya apa itu metamorfosis. Nah, enggak apa-apa, nanti kita lihat bareng-bareng videonya. Selamat menyaksikan.
Gimana adik-adik videonya? Bagus ya adik-adik ya. Kira-kira apa ya arti dari video tadi? Coba adik-adik, kakak-kakak yang sudah kelas besar. Tentu di pelajaran IPA sudah ada ya pelajaran tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, tahu ya, itu pertama dari ular, terus ulat itu menjijikkan ya adik-adik ya. Menjijikkan sekali, Bu Ninuk kadang geli, semu, takut gitu kalau lihat ulat. Nah, itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Nah, seperti tema kita saat ini ya adik-adik ya, aku mau bertobat. Nah, bertobat tadi apa ya? Masih ingat enggak adik-adik, kakak-kakak yang kelas besar? Bertobat tadi apa? Berubah menjadi lebih baik. Iya, betul. Nah, sekarang contohnya bertobat apa ya? Nah, contoh bertobat misalnya, adik-adik ada yang suka bohong enggak? Ayo, siapa yang suka bohong? Bohongi temannya, bohongi kakaknya, bohongi adiknya, bohongi papah mamahnya. Ada yang suka bohong? Angkat tangannya. Pinter. Tidak ada yang bohong loh adik-adik. Anak-anak GKJ Gumulan hebat ya. Tidak ada yang bohong loh. Nah, kalau yang suka jahil ada enggak? Ada yang suka jahil? Siapa ya yang suka jahil? Biasanya dulu waktu di sekolah suka jahili temennya. Ada enggak? Wah, hebat semua, tidak ada. Terus ada enggak ya yang suka ngebantah? Suka ngebantah orang tua. Misalnya kalau disuruh, coba Dek Evan, Mamah tolong ambilkan itu buku itu. Ya sebentar mah. Pasti ya adik-adik kalau disuruh mamah papa itu ada kata sebentar. Sebentar mah, sek mah, sek pah gitu ya. Nah mulai sekarang adik-adik dihilangkan ya adik-adik ya. Kalau disuruh mamah papa harus patuh, harus taat. Nah di dalam Alkitab pun juga ada loh adik-adik tokoh yang mengalami pertobatan. Ada yang tahu? Adik-adik siapa kira-kira? Ting tung ting tung ting tung ting tung. Ada yang tahu? Nah, siapa saja ayo? Saulus. Nah, adik-adik yang kelas besar tentu sudah diajari tentang pertobatan Saulus yang berubah menjadi Paulus. Terus siapa lagi? Ada Sakeus. Pernah dengar cerita tentang Sakeus? Orang yang pemungut cukai itu. Nah, siapa lagi ya kira-kira? Ayo adik-adik, yang kakak-kakak kelas besar pasti tahu dong. Ayo, siapa? Yunus. Nah, itu sebagian ya adik-adik ya. Nah, bagi adik-adik yang sudah membaca bacaan hari ini di kitab ke 1 Korintus tadi, kalau yang sudah baca, kita tahu ya adik-adik ya, Rasul Paulus waktu itu berangkat di kota Korintus. Kota Korintus itu merupakan pelabuhan yang ramai, kota pelabuhan yang ramai. Menjadi pusat perdagangan dan banyak kota industri di sana. Nah, karena saking ramainya, jemaatnya itu banyak yang imannya goyah adik-adik. Imannya goyah. Jadi banyak yang melakukan pelanggaran terhadap Tuhan. Kalau adik-adik sudah baca tadi di ayat yang ke-7 diceritakan di situ dituliskan tentang membuang ragi yang lama supaya menjadi adonan yang baru. Ya, itu yang dimaksud Paulus. Kira-kira ada yang tahu enggak ya adik-adik ya? Adik-adik kelas besar ada yang tahu tentang arti membuang ragi yang lama? Benar, membuang perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan menggantikannya dengan perbuatan yang baik. Nah, tadi Bu Ninuk sudah jelaskan ya adik-adik ya, apa perbuatan yang
baik dan tidak baik. Yang tadinya suka bohong, harus tidak bohong lagi. Yang tadinya suka jahil, tidak boleh jahil lagi. Nah, berkaitan dengan hari ini, hari apa ya? Ya, hari Paskah. Adik-adik tentu ingat ya adik-adik ya, dan tahu ya kalau pengorbanan Tuhan Yesus sebelum hari Paskah, Tuhan Yesus kan mengalami kematian di hari Jumat. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus, adik-adik tahu kalau adik-adik melihat film Tuhan Yesus yang disalib itu, nah kasihan ya adik-adik Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu sudah berkorban banyak untuk kita. Tuhan Yesus itu sudah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Terus sebagai anak-anak Tuhan yang hebat, apa pembalasan kita terhadap Tuhan? Ayo, kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Iya, kita harus melakukan perbuatan baik kepada Tuhan. Jadi kita harus bertobat adik-adik. Kalau yang tadi Bu Ninu katakan ya, yang suka bohong tidak boleh bohong lagi, yang suka ngebantah harus tidak boleh ngebantah lagi, menjadi anak yang patuh. Nah, adik-adik, untuk kesimpulan dari cerita hari ini apa ya? Ya, benar. Tuhan Yesus rela menderita di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan saat ini ketika kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kita apa adik-adik balasan yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Kita harus melakukan perbuatan baik karena Tuhan sudah sungguh-sungguh mengasihi kita. Nah, sanggup adik-adik melakukan perbuatan baik? Sanggup tidak? Halo, masih semangat? Masih, oke. Nah, Bu Ninu mau nyanyikan lagu adik-adik. Semoga adik-adik masih ingat ya. Dulu Bu Ninu pernah ajarkan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Coba Mbak Fia. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik ya. Yang belum bisa belajar. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu tidak baik. Bohong, bohong, bohong itu tidak baik. Bohong, bohong, bohong itu tidak baik. Anak Tuhan tak boleh. Iya, pintar semua. Ya, adik-adik, kita harus mau berubah ya dan berjanji untuk hidup baru di dalam Tuhan. Adik-adik siap menjadi anak Tuhan yang hebat? Siap? Oke, selamat menjalani hidup baru di dalam Tuhan. Selamat menjadi anak hebatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebagai apa adik-adik makna dari firman tadi, sekarang saatnya kita akan beraktivitas. Yo, siapkan dulu buku aktivitasnya. Apalagi ya? Oh iya, pensil warna. Siapkan lagi. Siapkan lagi apa? Gunting sama lem. Nah, untuk yang kelas kecil nanti kita akan mewarnai kupu-kupu dan memberi nomor urut ya adik-adik ya. Nah, untuk yang kelas besar aktivitasnya sama dengan yang adik-adik kelas kecil. Tapi adik-adik yang kelas besar harus ditambahi ya adik-adik ya, membuat janji hidup baru atau istilahnya apa ya? Janji iman. Ya, dituliskan janji iman di buku aktivitas.
Nah, selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik ya. Semoga adik-adik tetap rajin mengumpulkan aktivitas dan mengupload di grup WA sekolah minggu masing-masing. Selamat beraktivitas ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Waktu saya kembalikan ke Bu Tati. Wow, terima kasih Bu Nino. Nah, gimana tadi adik-adik? Firman hari ini luar biasa bukan? Nah, kita harus bisa berubah ya adik-adik, dari yang tidak disukai seperti ulat tadi menjadi kupu-kupu yang luar biasa, yang sangat disukai oleh semua orang. Dan tema sekolah minggu hari ini apa adik-adik? Aku mau bertobat. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan kita ini akan diiringi satu buah lagu dari Kidung Jemaat 299, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang bersusah hati ya Bapak. Kiranya Tuhan beri penghiburan, dan saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini menderita sakit. Kiranya Tuhan beri kesehatan, kesembuhan. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sedang bermalas-malasan untuk mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan ketuk hatinya supaya di lain kesempatan merindukan untuk bersekolah minggu. Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini, kami pinta dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, sampailah kita di penghujung sekolah minggu ini, jangan bersedih ya, kita akan bertemu kembali minggu depan. Dan jangan lupa juga ya adik-adik sekalian terus mengikuti sekolah minggu online GKJ Gumulan. Biar enggak ketinggalan, adik-adik bisa klik subscribe, klik like, dan klik komen. Bagikan juga dengan teman-teman yang lain. Adik-adik yang di rumah juga harus tetap jaga kesehatan. Tetap menerapkan protokol kesehatan yang dulu 3M. Sekarang jadi 5M. Pasti semuanya sudah hafal dong ya. Yang dulu 3M sekarang jadi 5M. Nah, kita akan tutup sekolah minggu ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pujian Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap,
Kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berkesan dalam malam gelap. Kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini